Aduh, lama banget dah. Dirinya yang ngaret. Nah,
Tes, tes. Nggak ada suaranya, tes, tes, tes. Oke, ini sudah hadir semua. Mana nih, baru 13 mahasiswa nih. Yang lain mana? Mungkin masih pada kerja, Bu. Oke, kita mulai saja ya. Halo, halo. Halo, Bu. Siap. Oke, oke jelas ya suaranya ya. Jelas, Bu, di sini. Jelas. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah Vicon ketiga ya. Vicon ketiga kali sebelum UTS ya. Jadi ini Vicon hari ini akan dibahas dua sesi sekaligus, yaitu sesi 3 dan sesi 4 gitu ya. Jadi kita kejar materinya. Jadi saya sampaikan yang pentingnya aja gitu ya. Kayak untuk sesi ketiga ini materinya tentang model proses pengembangan perangkat lunak. Nah, untuk materi tema ini adalah inti dari
sebuah proyek RPL. Jadi pada saat kalian mengambil skripsi, nah model proses ini kalian harus pahami lebih dalam lagi gitu. Jadi kalian boleh pilih salah satu dari model proses pengembangan perangkat lunaknya. Gitu ya. Oke, untuk di sini ada salah satunya yaitu model waterfall. Oke, namanya juga waterfall. Berarti apa nih? Air Air terjun. Kalau air terjun. terjun dia konsepnya gimana? Turun ke bawah. Dari atas ke bawah, berarti satu arah kan ya? Ya, Bu. Oke, berarti ini siklus hidup yang klasik. Jadi ini model yang lama ya. Tapi masih digunakan sampai saat ini. Nah, lalu untuk prinsipnya, jadi di setiap pertahapan itu harus disetujui. Jadi pada tahap pertama selesai, baru boleh lanjut ke tahap berikutnya. Gitu. Jadi satu per satu tahapan harus dikerjakan terlebih dahulu. Gitu. Seperti itu ya. Intinya. Jadi berurutan. Nah, ada kata-kata sekuensial, artinya secara berurutan dari awal sampai akhir. Nah, dimulai dari spesifikasi kebutuhan user sampai diakhiri dengan penyerahan sistemnya kepada pelanggan. Nah, ini kan udah ke akhir nih. Udah jadi nih sistemnya. Gitu. Nah, ini untuk model waterfall. Seperti ini untuk gambarannya. Oke, di sini ada yang pertama itu yang mana coba? Alur yang pertama yang mana? Yang ini ya. Requirement definition. Oke, requirement definition. Ngapain nih? Mendefinisikan suatu masalahnya dulu. Apa dulu nih? Kita definisikan, lalu analisa kebutuhan usernya apa saja. Nah, setelah ini dipenuhi, setelah semuanya kita definisikan, sistemnya mau seperti apa, fungsinya mau seperti apa, lalu cangkupannya sampai mana, gitu ya. Nah, ini di tahapan pertama. Nah, jika tahapan pertama ini sudah selesai, baru boleh melanjutkan ke tahapan kedua, yaitu apa nih? Sistem dan software design. Ini ngapain nih? Sistem dan software design. Ada kata-kata desain nih, ngapain? Desain, Bu. Oke, ngedesain berarti membuat gambaran secara umumnya dari sistem itu. Jadi pada saat di tahapan kedua, kalian membuat flowchart, membuat diagram IRD, UML-nya gitu ya, di FD0. Itu. Nah, di sini untuk bagian perancangannya di nomor 2. Nah, baru yang ketiga apa nih? Implementasi dan testing. Apa nih? Implementasi ngapain ini? Yang ketiga. Ujian, uji coba. Implementasi dulu. Apa nih? Menerapkan, Bu. Penerapannya, langsung membuat codingannya, membuat langsung ke implementasi. Lalu langsung dibuat unit testingnya. Nah, setelah yang ketiga, baru yang keempat apa nih? Integrasi sistem testing. Ngapain nih? Menggabungkan. Oke, berarti ini masih berhubungan dengan database juga ya, mengintegrasikan di sistemnya, gitu ya. Lalu harus di testing juga. Nah, setelah yang keempat, misalnya kan ini kan ceritanya tuh ini mendefinisikan, lalu kita membuat desainnya. Setelah membuat desain kita implementasi.
lalu kita integrasikan. Setelah itu lalu maintenance dan operasinya. Kita coba gitu ya. Nah, jadi ada untuk metode waterfall ini, kita lakukan satu persatu secara linear dari 1 sampai ke 5. Gitu. Nah, di sini ada lebih lengkapnya seperti ini. Ini yang nomor 1, apa ini? Yang tadi ya, analisa kebutuhan sistem. Jadi misalnya berisi layanan sistem, kendala, dan tujuan. Nah, ini nih, yang ketiga. Ada 3 poin yang harus kita analisa. Nah, analisa itu kemana sih? Ke pengguna sistem. Jadi kita harus melakukan konsultasi atau observasi dulu ke pengguna sistemnya. Ini ya. Konsultasi didefinisikan secara rinci. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, misalnya nih ada contohnya, misalnya kalau membuat aplikasi web, berarti apa tuh yang harus kita analisa? Kebutuhan admin dan usernya. Nah, misalnya kita jelaskan dulu nih secara singkat peran dari admin itu apa sih ke sistem, lalu peran ke usernya ngapain gitu. Nah, misalnya kalau untuk user di sini siapa nih? User ini kan kurang spesifik nih, siapa yang bisa biasanya? Misalnya ini ngomongin apa nih, pembayaran. Kayak misalnya usernya penjual, kayak usernya penjual melakukan login ke sistem. Nah, lalu penjual tersebut dapat membeli produknya, produk dari pabriknya, gitu ya. Lalu user juga dapat melakukan konfirmasi pembayaran. Nah, ini nih, yang satu kalimat ini nantinya pada saat membuat use case, kita gambarkan user dapat melakukan login. Jadi kalau di use case itu misalnya user, jadi ada icon orang seperti ini. Ini orang ya. Nah, melakukan login. Jadi gini, seperti ini. Lalu ada seperti ini garis ini. Kata-katanya melakukan login. Nah, ini untuk gambaran use case untuk user penjual misalnya. Jadi kalau saat membuat use case itu, kita harus tahu dulu peran dari masing-masing user terhadap sistemnya seperti apa. Nah, makanya untuk di tahapan waterfall di nomor 1, lebih gampangnya kita didefinisikan dulu nih satu persatu dari usernya. Gitu. Nah, lalu untuk misalkan membuat aplikasi desktop pada program penjualan, kebutuhannya adalah kasir. Ya, ini untuk sistem di kasirnya ya, kalau penjualan ya kasir. Berarti kan operasi matematikanya kan apa nih? Operasi yang dilakukan oleh kasir itu apa sih? Tambah kurang kan ya? Iya. Tambah kurang, lalu misalnya di aplikasinya mengeluarkan output berupa struk pembayaran gitu. Nah, lalu ada yang kedua, tahapan keduanya, sistem dan software design. Nah, yang tadi berarti kita sudah membuat struktur interface-nya berupa desain-desain. Nah, apa aja sih yang kita butuhkan di tahapan 2 itu? Ini ininya. Nah, ini langsung aja kalau membuat desain database, gunakan
ERD, Entity Relationship Diagram. Nah, lalu dan LRS, ini apa nih? LRS. Ada yang tahu? LRS saya belum pernah nyoba LRS. Kalau database, kalau saya biasanya pakai ERD ya. Oke, ini boleh pilih salah satu. Nah, lalu ada desain struktur program menggunakan struktur navigasi dan desain sistem menggunakan UML. Nah, ini nanti kita untuk contoh desainnya nanti saya kasih lihat ya dari contoh skripsi. Oke, lalu yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu implementasi dan unit testing. Apa ini? Implementasi berarti membuat coding. Nah, ya udah berarti kalau coding itu kita terjemahkan berdasarkan desain yang di sini. Dikodingkan gitu dari desain yang sudah kita buat. Nah, kalau sudah kita buat coding oleh programmernya, lalu dilanjutkan dengan testing. Nah, testing itu kan untuk verifikasi di setiap unitnya. Oke, misalnya untuk kode programnya, software Dreamweaver CS5 ini ngapain sih? Dreamweaver itu untuk membuat apa nih? Web ya? Untuk membuat web, lalu untuk pengolahan database, menggunakan MySQL, atau PostgreSQL. Nah, lalu untuk menerjemahkan web, boleh menggunakan JavaScript dan lainnya. Gitu ya, boleh pakai apa nih? Java, PHP ya, bebas. Nah, ini untuk yang ketiga itu coding dan testingnya. Nah, baru di sini yang keempat, integrasi dan sistem testing. Kalau integrasi itu ngapain nih? Memastikan bahwa kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak telah dipenuhi. Oke, jadi ini masih dilanjutkan, ini kan masih testing. Jadi yang keempat itu melanjutkan testing yang tadi. Jadi kita lakukan pengujian apakah ada error atau kesalahan-kesalahannya. Nah, ini nih. Gitu. Nah, di sini untuk pengujian program itu ada tekniknya menggunakan black box testing. Jadi di sini untuk memastikan seluruh input yang memerlukan verifikasi data sudah benar. Oke, lalu yang kelima ada tahapan operasi dan maintenance. Nah, ini ya pemeliharaan. Siklus hidup terlama. Kenapa tuh? Sistem ini dipasang dan digunakan oleh user. Nah, kalau ini kan maintenance ini misalnya ada kesalahan yang tidak ditemukan di tahapan sebelumnya. Nah, jadi untuk meningkatkan implementasi sistem dan meningkatkan layanan sistem. Contohnya gimana nih? Maintenance. Kalian pernah maintenance software nggak? Di sini ada programmer nggak sih? Mana nih? Siapa ya di sini ya? Teguh, Bu. Iya, mana Teguh? Nggak ada orangnya.
Budiawannya Mas belum. Bian, Bu. Nah, ada nggak? Coba Bian maintenance itu ngapain Budiawan sih? tuh, Bu. Bian Budiawan mana? Kan Ada itu, Bu. tim develop LMS terbaru kan ya? Coba sharing pengalamannya coba. Iya. Mana nih gak ada orangnya nih? Dia mungkin Oke. Langsung ke ini ya, kelebihan model waterfall. Kalau kelebihannya berarti kan karena prosesnya berurut dan bertahap, jadi kualitas perangkat lunaknya dihasilkan akan baik, gitu ya, karena kan dia 1/1 dilakukan. Nah, lalu setiap proses memiliki spesifikasinya sendiri karena setiap tahap harus terselesaikan dengan lengkap sampai ke tahap berikutnya. Nah, lalu yang ketiga nih, setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih karena kan dia 1/1. Oke. Nah, kekurangannya apa nih? Kayak prosesnya panjang dan lama. Nih, cenderung panjang dan lama karena proses pengembangannya tidak dapat dilakukan berulang. Oke, dilihat dari sini, dari gambar ini, apakah ada panah bolak-balik nggak di sini? Dari sini ke sini ada nggak? nggak ada, Bu. Nggak ada. Jadi kalau misalnya dari tahapan ketiga ada kesalahan, terus kita sudah ke tahapan keempat gitu, kita nggak bisa balik lagi ke 3. Nah, itu kekurangan dari metode waterfall. Jadi nggak bisa balik lagi ke tahapan sebelumnya. Nah, lalu kesalahan kecil pada satu tahapan akan menimbulkan masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan. Nah, jadi berakibat ke tahapan selanjutnya. Gitu. Jadi kalau yang di tahapan ini ada error nih, jangan ini nih, misalnya di desainnya aja ada yang salah nih, kesininya juga pasti salah, gitu. Ini padahal kesalahan kecil misalnya. Oke. Lalu untuk biaya penggunaan metode yang cenderung mahal. Oke, membutuhkan banyak riset dan penelitian pendukung untuk mengembangkan sistem. Oke. Sekarang, oh ya, ini kita lihatkan contohnya dulu nih. Oke, ini untuk di contoh skripsi ya. Di kampus saya yang lama nih. Oke, ini misalnya bentar, ini ngapain dibuat? Ini menggunakan metode waterfall. Jadi
ini dia membuat sistem informasi manajemen ruang, namanya Simeru. Oke. Nah, ini sistemnya dibangun menggunakan VB.NET 2010 dan Microsoft Access sebagai database-nya. Nah, jadi kita harus didefinisikan dulu ya. Apa saja untuk software-softwarenya. Nah, di sini ya sama. Untuk datanya, kita harus tahu dulu datanya itu diambil dari mana. Melalui wawancara atau kuesioner, nah kita definisikan di sini. Nah, langsung ke tahapan penelitian. Seperti ini ya, sama ya gambarnya ya. Menggunakan waterfall. Oke, menggunakan waterfall. Sekarang ini apa sih? Analisis dan definisi. Nah, analisis dia ini aja nih. Buat langsung ke ininya deh. Mana? Nah, ke hasilnya dia menganalisis seperti ini. Ada deskripsi umum sistemnya seperti apa. Nah, langsung dibuat gambarannya. Misalnya untuk proses bisnisnya. Nah, kira-kira nih kita akan membuat apa nih? Dia bikin aplikasi apa sih? Aplikasi penyetujuan seminar nih. Kalau gini berarti kita harus tahu dulu user-usernya kan. Ada mahasiswa, ada dosen gitu kan. Nah, di sini untuk pelaksanaan kegiatan seminar. Nah, didefinisikan dulu satu-satu nih. Gitu ya. Terus kita gambarkan seperti ini. Nah, proses bisnis ini kalau gambarnya tidak terpaku oleh harus flowchart, harus apa, tapi ini disesuaikan aja nih. Gitu ya. Ini kan simbolnya bebas terserah. Nah, udah. Nah, di sini juga kebutuhan penggunanya, ngapain aja, kebutuhan sistem. Nah, di sini nih kita buat aktor-aktornya, diuraikan masing-masing usernya. Nah, admin menerbitkan pelaksana kegiatan, mahasiswa mendaftarkan kegiatan. Oke. Nah, setelah tahapan pertama baru kedua nih desain. Yang kedua desain kan ya? Nah, desain kita buat dulu misalnya menggunakan pemodelan UML. Lalu menggunakan DFD serta mockup. Nah, UML itu di dalamnya ada use case diagram. Jadi use case diagram itu, use case diagram termasuk ke dalam UML. Tuh. Nah, lalu kita buat use case diagramnya. Nah, ini kan desainnya nih. Langsung aja bikin use case diagram seperti ini. Nah, use case diagram itu dilihat dari tahapan nomor 1 yang tadi. Mana tadi nih? Nah, kebutuhan sistem di tabel 1 dan 2. Nah, yang ini kita buat ke dalam use case diagram. Mahasiswa mendaftarkan kegiatan. Coba dicek ada nggak use case-nya? Mahasiswa. Nah, ada kan? Mahasiswa mendaftarkan kegiatan.
Nah, menuju ke mana? Ke dosen. Dosen ngapain? Menyetujui pengajuan kegiatan. Nah, ini menggunakan panah putus-putus include. Ini artinya antara user mahasiswa dan dosen saling berhubungan. Gitu ya. Jadi inputnya mahasiswa mendaftarkan kegiatan, lalu dosen mengoutputkan, mengeluarkan penyetujuan kegiatan. Jadi ini input, ini output gitu. Nah, jangan lupa kalau kalian membuat use case menggunakan kalimat aktif. Artinya ada kata melihat, mendaftarkan, memilih. Nah, ini kan kalimat aktif nih. Gitu ya. Jadi jangan satu kata. Harus menggunakan kalimat aktif. Gitu. Mengenai use case, paham nggak? Lumayan, Bu. Oke. Yang penting kita ini kan fokus ke tahapan dulu ya. Jadi ini use case nanti kita belajar sendiri, ada bahasan sendirinya. Tapi ini supaya nggak ngeblank banget gitu ya. Use case itu apa sih? Nah, setelah kita, ini masih di tahapan kedua ya, use case, nah baru dideskripsikan. Dideskripsikan menggunakan use case description. Kita buat tabel, ada use case name-nya. Nah, per use case itu ini nih, satu use case itu ini. Yang di bullet itu satu use case namanya, mendaftarkan kegiatan. Melihat daftar kegiatan itu satu use case. Jadi, di setiap buletan ini nih, yang buletan ini dibuat, dijabarkan di dalam satu tabel, mendaftarkan kegiatan. Gitu. Oke, ini ada berapa use case? Coba. Ada berapa use case di sini? Halo, halo? 7, Bu. 7, Bu. Ada 7 use case. Berarti harus ada berapa tabel use case description? Kenapa, Bu? Ada 7 use case di sini, berarti harus ada berapa tabel use case description? Ada 3 ya, Bu? Ada berapa? Harus ada berapa tabel use case description? Ini kan ada 7 use case nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti masing-masing dibuat tabel use case description. Semuanya dibuat. 7-7-nya. Nah, ini kan untuk mendaftarkan kegiatan. Mendaftarkan kegiatan ada nggak di use case-nya? Ini kan nih. Sekarang melihat daftar kegiatan. Coba ada nggak? Melihat daftar. Wah, ini mah gak lengkap nih. Wah, parah. Wah, parah itu. Wah, parah ini mah. Nggak Gak lengkap lolos itu. skripsi nih. Ini harusnya ada 7 tabel ya. Makanya ini aneh kok, sistem informasi cuma 21 halaman. Gitu. Oke ya. Pokoknya kita tahu aja nih secara garis besar untuk membuat tabel itu seperti ini urutannya. Ada 7 use case-nya, misalkan di sini use case name-nya mendaftarkan kegiatan, lalu ada trigger event, yaitu mahasiswa ingin mendaftarkan kegiatan. Lalu ada brief deskripsinya, misalnya di kegiatan realnya itu mahasiswa berarti kan mengisi topik, tanggal, waktu di form pendaftaran. Aktornya siapa? Mahasiswa. Gitu. Nah, lalu di sini ada
prekondisi. Ngapain nih? Ini artinya kondisi sebelum data sudah masuk ke sistem. Berarti data mahasiswa dan dosen telah ada dalam sistem. Lalu ada post condition. Ngapain nih? Post condition. Nah, dilihat dari sini. Ini kan dia ke sini, ke sistem kan. Berarti dia post. Ini pre, ini post. Berarti menyetujui pengajuan kegiatan. Berarti apa nih, mahasiswa? Mahasiswa dapat mendapatkan pengajuan kegiatan. Ya enggak? Ini kan ada panah nih, berarti mahasiswa bisa melihat pengajuan kegiatan kan ya? Halo? Ya, Bu. Bisa nggak? Insya Allah. Kenapa kok insya Allah? Bisa melihat ya, ini kan mahasiswa mendaftarkan kegiatan, lalu dosen ini menyetujui pengajuan kegiatan, yang di mana mahasiswa tersebut dapat melihat hasil dari pengajuan kegiatan. Kan ini ada panahnya nih, include. Gitu ya, berarti mahasiswa juga bisa melihat nih. Gitu. Makanya di sini, di tabel itu ada post condition. Boleh nanya, Bu? Oke. Include itu maksudnya apa ya? Include itu termasuk, jadi sudah bisa melihat pengajuan kegiatan dari dosen. Kayak progres gitu Kak, Bu. Iya, progresnya. Oke. Nah, lalu di sini kita buat flow activity, ada aktor, ada sistem. Nah, aktornya itu, ini ya, aktornya berarti ada kata-kata mahasiswa. Mahasiswa menekan tombol daftar kegiatan. Lalu di sistem, apa? Sistem memanggil form pendaftaran, sistem menampilkan form pendaftaran. Iya enggak? Misalnya kita nih, ngeklik daftar. Nah, di sistem pasti menampilkan form pendaftaran, iya enggak? Halo, halo? Iya, Bu. Ibu, include itu termasuk stereotip bukannya, Bu ya? Oh iya, iya, benar-benar. Aduh, gak ada contoh lagi ya. Mungkin di Google banyak, Bu. Banyak ya. Ini suara siapa ya? Kurang tahu, Bu. Ada Pariat gak di sini? Ada penyusup nih kayaknya nih. Penyusup. Parah ya, Kak Prodi dibilang penyusup. Saya mahasiswa informatika, Bu. Waduh. Ini aneh nama saya. Kenapa Bucian ya? Lah, Oh bisa ya. Pujian 2 itu. Gak bisa saya rename, Bu. waduh, Siapa itu, Bu? nggak tahu. Intel. Intel nih, aduh. Kick aja nih, kick nih. Siapa nih? Jangan, Bu. Saya mau belajar, Bu. Oke, oke. Udah ya, pokoknya gitu ya. Include, aduh ini harus, pokoknya di nanti ya ada pembahasan tersendiri mengenai use case-nya. Kita fokus ke tahapannya aja dulu nih.
Kita ke tahapan, ini masih waterfall loh. Tahapan kedua nih. Setelah menggunakan use case, lalu ada tabel deskripsinya, lalu buat activity diagram seperti ini. Nah, ini simbolnya activity diagram, berarti kan harus kita jelaskan dulu user-usernya, ada mahasiswa, dosen, sistem, admin. Ini alurnya seperti alur flowchart ya. Di sini di sistem apa nih? Activity diagram Simrus ini yang pertama kali melakukan di sistem itu siapa? Min, Bu. Ayo, ini dilihat dari gambar ini yang pertama kali melakukan akses di sistem siapa? Mahasiswa, Bu. Siswa. Ada star di situ Ya, yang tempel. oke, ada star. Nah, diakhiri, ini kan sama mahasiswa, diakhiri oleh mahasiswa juga. Oke, seperti itu ya. Lalu ada kelas diagram, seperti ini gambarannya secara umum. Nanti Ujian, kalian buat ya. ujian. Kenapa? Oh, nanya Bu, itu activity diagram bentuknya sama seperti flow map atau flowchart ya? Ini alurnya aja. Jangan fokus ke simbol ya, lebih ke alur dari urutan sistemnya. Jadi kan kalau di sini yang paling banyak melakukan aktivitas itu kan sistem ya. Nah, kalau dosen kan dia mengedit pengajuan, menyetujui pengajuan. Oh, jadi Jadi kalau alurnya dilihat dari panahnya seperti ini. oke, tapi kalau simbol berarti hampir sama kayak flowchart ya Bu ya, atau flow map ya? Ya, mirip. Ini kan seperti ini kalau star, seperti ini, kalau finishnya kan dia seperti ini. Yang penting konsisten. Kalau Oke, membuat diagram itu yang penting konsisten. Jangan terpaku sama simbol. Gitu oke. ya. Tuh. Lalu ada kelas diagram. Seperti ini gambarannya. Nah, kalau kalian membuat kelas diagram, dibuat apa nih? Oh, harus ada tipe datanya nih. Bentar, ini kan kelas diagram itu terdiri dari beberapa tabel-tabel yang saling terhubungan. Nah, ini ada berapa tabel nih, coba? Ada 8. Ada 10, Bu. Oh ya, sorry, 10, Bu. Oke. Ada Pariat ke di sini? Halo, halo. Adanya maba Bu. Halo, halo Pariat, mana? Keluarlah Anda. Saya maba Bu. Halo, halo. Pariat di ID-nya nggak ada Bu. Adanya Mas Dudung. Namanya Bucian itu. Ya nggak bisa rename, bingung ini. Ayolah Pak, bagi ilmunya Pak, ini bagian penting nih. Error nih mulai nih. Open cam coba mana? Kalau amat sih belajar WML. Aduh, bahasa apa nih? Yalah, Aduh. pasti ada Bagian penyusup penting nih soalnya Pak, dari tadi. flow chat nih. Aduh, ada aja. Lagi belajar apa sih nih? Oh, waterfall. Kalau saya mau share, boleh tes dulu nggak? Boleh, boleh. Boleh. Nah, waterfall tadi. Bucian jangan di scroll ya, biar teman-teman yang jawab dah semua tahu saya nih. Oke. Kalau ngomong SDLC kan nih banyak ya model metodenya.
Salah satunya model memang ada waterfall ini. Nah, cuma memang masih banyak yang salah kaprah nih. Waterfall ini dibilang identik sama SDLC. SDLC itu waterfall, waterfall SDLC. Iya. Kalau dibilang identik boleh nggak? Bagian sih Pak, bukan identik. Bagian. Iya, bagian. Terus yang induknya siapa? SDLC kan metodenya Pak, maksudnya besarnya itu pembuatan apa namanya, metode pembuatan Sistemnya. sistem itu adalah menggunakan pendekatan SDLC dengan metode waterfall. Teorinya lah, teori waterfall. Itu kayaknya judul skripsi itu begitu tuh ya. Kalau SDLC sendiri emang apa? Ini kan RPL belajar ini ya. Rekayasa sistem engineering. Nah, udah paham belum nih SDLC nih? Sebelum jauh-jauh nih. Mumpung masih di pertemuan 5 loh. Karena Belum, Pak, belum. isinya bab 3 skripsi atau intinya skripsi itu ya isinya ini SDLC. SDLC kalau yang ngambil software engineering, nanti yang ngambil network NDLC, nanti yang bagian data science ya data life cycle-nya kayak gitu. Yang mobile application juga sama. Ada mobile development life cycle-nya. Nah, pengembangan aplikasi atau life cycle application itu tuh harus kuat dulu fondasinya. Nah, ini masih pertemuan 5 nih. Yang dipahami dari SDLC sebelum jauh deh. Prosesnya ada apa aja sih atau tahapannya? Kan ada yang banyak nih contohnya, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Tapi ada tahapan prosesnya lah, ada tahapan intinya lah. Secara general, apa aja sih tahapannya SDLC? Perencanaan, Terus? Perencanaan, terus Desain. kebutuhan, Hmm? requirement, Hmm? desain, Hmm? terus implementasi, sama deployment dan itu apa, maintenance ya. Nah, tadi tahapan pertama tuh, ada perencanaan, ada kebutuhan. Duluan mana? Duluan berencana dulu atau duluan butuh dulu? Kebutuhan. Perencanaan Pak. Ayo. Yang mana? Kok masih ada dua? Kebutuhan, Pak, kebutuhan. Yang mana dulu? Kebutuhan dulu kayaknya Pak. Udah yakin belum nih? Karena butuh maka perlu direncanakan. Oh, bukan rencana dulu baru butuh ya? Nah, intinya kalau di tahapan SDLC itu nggak usah kita pusing-pusingin segala macam, banyak sumbernya, semua sumber benar. Tapi yang pertama memang adalah masalah. Itu ya, requirements itu. Sebenarnya tadi benar juga dibilang perencanaan. Nah, perencanaan itu juga banyak bagian ya. Requirements atau kebutuhan itu juga ada di bagian perencanaan atau planning awal gitu. Makanya kalau kita ngelihat model waterfall ya di salah satu metode SDLC itu pasti depannya nggak ada kebutuhan atau requirements, tapi adanya planning. Nah, kebutuhan atau requirements itu ada di bagian planning. Itu dari masalah dulu berangkatnya ya. Dari punya masalah apa, terus mau diselesaikan atau mau mencari solusi apa, artinya membutuhkan apa aja buat menyelesaikan masalahnya. Nah, buat mendapatkan solusinya atau menciptakan tujuan goal, solusi menyelesaikan masalah, itu adanya di planning. Setelah planning, ada apa sih? Perencanaan. Desain. Tuh, desain, perancangan boleh. Nah, udah dapat semua konsepnya, udah ada punya masalah, mau menyelesaikan masalahnya gimana, butuh apa aja, lalu lanjut ke dalam proses perencanaan, desain sistem, desain perancangan sistemnya dulu ya. Di situ dibahas semua tuh, arsitektur sistem, topologi sistem, sumber daya manusia, itu ada semua di desain yang adopsi atau turunan dari planning. Nah, kalau di sistem development, kita ngedesainnya itu bukan dari teks kayak gini ya. Ini masuknya adalah masalah atau analisa kebutuhan buat menyelesaikan masalah dan lain-lain. Untuk desain sistemnya kita ngegambarin pakai UML. Nah, mungkin kalau yang di kelas ABO saya belum pernah saya jelasin ya, gitu ya. Nah, mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang belum. Jadi kalau tools yang dipakai di industri di luar ya pada saat
si seorang analis sudah membuat rancangan sistem yang dia berangkat dari masalah, terus punya solusi masalah, dia desain perancangan sistemnya, itu didesain dengan alat bantu yang namanya UML, Unified Modeling Language. Di UML itu ada 13-14 diagram, tapi memang nggak dipakai semua, tergantung kebutuhan sistemnya. Masing-masing aplikasi itu beda-beda kebutuhan diagramnya. Tapi aplikasi yang secara umum itu biasanya cuma pakai 4-6 diagram aja. Semuanya itu dimulai dari use case diagram dulu sih. Base use case diagram, ke activity, sequence, class. Itu. Nah, banyak yang salah kaprah UML dibilang bahasa pemrograman. Bukan ya. Atau UML adalah metode perancangan sistem. Itu juga bukan. UML itu cuma alat bantu atau tools buat ngedesain sistem atau ngerancang sistem. Dimana kalau misalkan programmer dikasih teks atau narasi kayak gini, untuk rancangan sistemnya bingung. Kenapa? Nggak jelas fungsionalitasnya, alur sistemnya juga dibaca susah, metode atau aliran data atau aliran fungsi yang berjalan nanti di source code, terus diimplementasikan ke aplikasi juga nggak ada, sampai nanti tercipta kelasnya juga nggak bisa digambarin dari narasi atau bentuk teks seperti ini. Makanya butuh yang namanya alat bantu UML, kayak gitu. Oke, sekarang step berikutnya. Setelah desain atau perancangan, step berikutnya apa? Implementasi. Coding. Development. Iya, development coding. Itu ya, implementasi setelah ini. Gitu. Nah, di development atau di coding juga nggak asal nge-develop aja. Pada saat perancangan, kita ngebikin semua aplikasi dah, ya. Yang namanya algoritma, ini. Yang paling simpel aja, sistem itu nggak punya algoritma atau metode khusus buat ngolah datanya. Tapi akan ada tetap di situ teknis untuk pengolahan data, pengecekan kondisi data, outputnya akan keluar seperti apa. Contoh kayak gini ya, nggak ada algoritma khusus ya, misalkan sistem pengambilan keputusan pakai HP, SAW, dan lain-lain segala macam gitu. Nah, pakai yang kayak misalkan logika if, pengulangan, pencabangan, terus nanti struktur datanya apa, itu juga termasuk dalam algoritma berjalannya codingnya. Harus ada di situ dijelaskan dalam tahap development. Dari mulai data itu dari mulai data itu diinputkan atau didapatkan, diproses sampai dengan output dan kesimpan di database, atau didistribusikan, itu pakai tekniknya gimana. Itu harus dijelaskan di situ. Nah, itu tahap development seperti itu. Termasuk tadi infrastruktur, topologi, arsitektur yang digunakan di sistemnya itu kayak gimana. Itu juga harus dijelaskan juga di tahap development yang sekali lagi tadi ngambil dari yang sudah dirancangkan di tahap rancangan. Oke, itu tahap development. Selanjutnya, habis tahap development apa? Testing, Pak. Tes. Ada yang udah tahu beberapa model testing atau metode testing? Bukan toolsnya ya, tapi metodenya. Nah, nanti mulai searching metode pengujian sistem. Deskripsi manapun teman-teman pasti akan cari itu ya, setiap cari itu pasti cuma akan keluar dua model. Yang pertama black box, yang kedua white box. Tapi ada satu model lagi sebenarnya, gray box. Oke, yang pertama black box. Black box ini adalah kondisi di mana nanti teman-teman sebagai penguji, tester, itu menempatkan diri nggak punya akses apapun ke dalam sistemnya. Oke, untuk testing ini juga harus dipahami dulu, ini ada banyak skenario tes dan ada banyak penempatan tesnya. Ada yang testing untuk aplikasi yang mau didistribusikan aja atau aplikasi yang mau di-deliver ke pengguna. Ada testing yang dipergunakan untuk tes keamanan sistemnya atau security sistemnya, yang biasanya kita bilang pen test. Ada lagi testing yang nanti untuk menguji kehandalan atau apa ya bilangnya ya, bahasa kerennya. Pokoknya intinya kehandalan deh. Seberapa kuat dia nge-load datanya. Nah, ini banyak testingnya. Dan testing itu juga harus masuk semuanya nanti pada saat teman-teman skripsi atau bikin desain sistem atau bikin perancangan sistem atau bikin DED, detail engineering design gitu. Nah, metode black box, white box, gray box itu tergantung kebutuhan hasil luarannya aja yang diinginkan pengguna atau user. Pada saat user pengen tahu secara fungsionalitasnya jalan, UI-nya benar, ya udah cukup pakai black box aja. Tapi pada saat user pengen tahu performanya, kita harus pakai white box karena di black box nggak sampai ke dalam situ. Ya, black box hanya luarnya aja lah yang dites atau yang diulas lah. Kalau di black box ya. Tapi kalau white box kita harus nguji source code-nya.
Setiap query kita harus tes. Seberapa cepat query itu akan memproses data, ada bug-nya enggak. Setiap fungsi, metode yang kita buat di source code-nya, kita harus tes juga. Nah, itu white box. Bahkan white box lebih lama daripada black box. Tapi hasil tesnya lebih proper yang white box dibandingkan dengan black box. Satu lagi yang dibutuhkan di industri bukan black box, bukan white box, tapi adalah gray box. Yang itu ngegabungin dua tadi, black box dan white box. Nah, di testing sistem ini menentukan apakah sistemnya sudah layak di-deliver ke user atau pengguna atau belum. Baru lanjut ke bagian apa? Tahapan selanjutnya. Setelah testing sistem. Teman kelima nih. Pemeliharaan Pak, maintenance. Bang. Belum. Deployment, Pak. Belum. Implementasi. Pengenalan surat, Implementasi. Pak. Pengenalan Deployment tadi di tahap development, di tahap coding tuh. Nah, ini tahapan implementasi. Implementasi juga nggak bisa langsung diimplementasikan. Kalau misalkan kondisinya ya klien atau pengguna, dia belum pernah nerapin, dia belum punya sistem. Jadi sistem ini dibuat buat langsung menggantikan proses bisnis yang manual. Oke, bisa langsung digantikan karena ada testingnya tadi. Tapi kalau misalkan kondisinya dia sudah punya sistem atau aplikasi sebelumnya, nggak bisa langsung gantiin aja. Migrasinya nggak main langsung udah yang baru ganti yang lama. Testingnya perlu ditambah dan pada saat implementasi masih berlanjut testing. Ya, jadi langsung testing ke penggunanya, ke proses bisnis real, apakah memang bisa menggantikan semua proses bisnis dari sistem lama ke sistem baru, atau baru secara paralel per fungsi atau per modul, atau dua-duanya dijalankan dan dilihat hasilnya yang mana. Ini masih masuk bagian testing. Jadi di implementasi itu bukan berarti sistemnya udah dipakai terus nggak ada analisa atau nggak ada pengawasan, masih sampai nanti setelah implementasi terakhir adalah maintenance dan pengembangan kayak gitu. Jadi itu tahapan SDLC secara umum. Waterfall hampir sama persis dengan SDLC, tapi di breakdown lagi. Mungkin agak lebih lengkap di waterfall ya. Dan waterfall juga jangan salah, ada yang 4 tahap aja, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 9. Masing-masing sumber itu beda-beda tahapannya. Cuma setiap sumber benar. Yang saya sarankan jangan dipakai adalah sumber dari penerbit atau penulis yang namanya Rosa siapa gitu ya. Di bawah tahun 2016, artinya 2015, 14 dan selanjutnya. Kalau di atas 2016 silakan pakai. Dan kalau mau cari referensi yang paling tepat untuk UML ini atau desain sistem, cari yang dari referensinya adalah Alan Dennis, Roger S. Pressman, Somerville boleh, tapi saya lebih condong ke Alan Dennis atau Roger S. Pressman. Itu. Karena yang make bukan cuma developer atau peneliti nasional, bahkan internasional pakai dia berdua itu sampai sekarang gitu ya. Dan bagus referensinya. Nah, itu SDLC. Terus balik ke use case. Kalau tadi sih contohnya, ya mohon maaf ya, itu contohnya yang salah gitu, penjelasan ujiannya sih benar. Contohnya yang salah itu. Jadi kalau contohnya use case sebenarnya banyak tuh di Google ya, banyak di Google. Kalau teman-teman dari use case diagram gitu, itu banyak banget contohnya. Nah, yang harus dipahami dari sebuah diagram use case, dia itu ngegambarin apa sih, atau buat apa dibuatkan diagram use case gitu. Nah, ini juga contoh yang salah ya ujiannya. Itu. Nah, isinya deh, yang pertama dulu kita ke fungsinya atau buat apa sih digambarkan diagram use case? Tadi udah jelasin sama Bu Cian. Ada yang bisa jawab nggak? Agar si developer paham Pak perjalanan sistemnya. Use case ngegambarin jalan sistem. Ayo yang lain. Gini deh, biar lebih gampang atau menjawab lagi. Di dalam diagram use case ada apa aja isinya? Notasi atau diagram apa aja ya?
subdiagramnya. Yang digambarin siapa-siapa aja atau apa-apa aja. Ada pengguna, Pak, pengguna sistem. Terus pengguna sistem 1. Ada admin, user, banyak sih. Itu pengguna sistem Benar. yang kita bagi role atau hak aksesnya. Pengguna sistem kalau di use case kita namakan aktor. Ada apa lagi use case? Baru 1 nih, aktor. Aktivitas, Bu, Pak. Fungsi. Kenapa? Aktivitas. Aktivitas. Ya, mencari, memesan, mengubah. Nah, udah tahu belum software yang dipakai untuk bikin use case diagram apa? Odo, Pak, Odo. Untuk bikin UML. Use case diagram kan bagian UML. Fungsi. Software-nya banyak banget. Salah satu contohnya kalau misalkan teman-teman malas pakai yang offline ya, pakai yang online Draw. aja. Search aja di Google itu draw.io, DRAW spasi IO. Nama domainnya sekarang kalau nggak salah app.diagrams.net gitu kalau nggak salah ya. Ada lagi namanya Rational ROS, ada lagi Visual Paradigma atau Visual Paradigm. Yang pakai Office, doyan pakai Office ada namanya Microsoft Visio. Terus ada lagi eDrawMax. Banyak banget dah. Ada yang bahkan si UML ini bisa disimulasikan atau bisa dikompile ya. Jadi kayak simulator gitu. Nah, itu banyak banget. Download aja softwarenya. Mau pakai yang mana silakan. Yang Visio sama Visual Paradigm, Rational ROS itu license. Jadi kalau mau yang open source pakai yang Draw.io, eDrawMax juga kayaknya ada license-nya, tapi yang open source kayaknya udah enak juga dipakainya. Itu. Nah, itu banyak banget. Silakan aja di-download. Oke, balik lagi ke use case. Tadi ada aktor. Yang kedua adalah si use case-nya sendiri. Yang mana sih use case itu dalam use case diagram? Yang bentuknya kayak gimana? Bucian, halo Bucian. Ya, Boleh bantuin buka Google, browser di Google. Saya pakai HP ini. aduh. Mana lagi? Oh, ini. Boleh dong, bantuin dong. Iya. Ini udah. Coba dong minta searching use case diagram. Di image. Nah, itu yang Mana? pertama tuh. Yang pertama boleh. Search get aja, Pak. Jangan. Yang pertama aja. Ini. Yang dari Wikipedia. Oke. Sip. Nah, yang dibuat gede. Kenapa jadi gini? Open image in new tab dah. Klik kanan. Open image in new tab. Dah, tuh. Nah, ini dia. Oke, tab. Tadi baru ada aktor, terus ada si use case. Ya, use case-nya itu sendiri yang mana sih? Yang simbolnya apa? Bulat. Iya, itu dia. Itu adalah use case-nya. Use case itu apa? Tapi bisa pertanyaannya. Sekali lagi bukan aktivitas ya. Kita lagi ngomongin sistem. Di sistem itu aktivitas itu kita namanya alur, proses. Kalau tujuan, Pak, tujuan Ini, dalam sebuah sistem, biasanya pada saat kita mau akses kegiatan, atau kita gini ya, di sebuah sistem atau aplikasi, kita mau melakukan proses bisnis apa, atau kita mau melakukan kegiatan apa, yang kita akses apa sih? Menu ya, atau submenu ya. Oh, menu. Itu ya, itu simpelnya begitu. Tapi buat yang pastinya atau yang lebih tepat adalah bukan menu. Fungsi atau modul dalam sistem. Nah, use case itu menggambarkan satu fungsi atau satu modul yang ada dalam sebuah sistem. Satu use case. Itu ya, yang harus diingat adalah satu use case. Dan use case itu nggak boleh pakai kata benda. Ya. Coba cek di situ. Kata kerja ya, Pak? Ya, betul. Order food gitu ya, Pak ya? Ya, jadi nggak boleh kata benda ya. Use case itu nggak menggambarkan kata benda. Jadi kata kerja. Fungsi kan kita kata kerja.
Modul itu kata kerja semua. Gitu ya. Nah, terus kalau teman-teman lihat ada garis-garis dari aktor ke use case ya. Nah, yang pertanyaannya bukan itu dulu, bukan garisnya. Ada namanya sistem boundary. Sistem boundary itu buat apaan? Jangan translate ya, bukan translate-nya. Area menu. Ayo, apa sistem boundary? Bukan, belum tepat. Ayo, tebak apa? Sistem boundary itu ya kalau translate-nya adalah batasan sistem. Nah, tapi kalau kita bilangnya adalah ruang lingkup ya yang menjadi batasan. Oke. Sistem itu aktivitasnya, fungsinya, modulnya itu mengerjakan apa? Dia ada batasan sistemnya, ada dia boundary sistemnya. Dan itu adalah environment-nya sistem. Itu ya. Itu adalah environment-nya sistem. Lingkungan sistemnya ya segitu. Di luar itu berarti bukan lingkungan sistem lagi. Ya. Ada yang jadi bagian sistem secara eksternal itu adalah si aktornya. Yang di dalamnya adalah bagian sistem internalnya semua. Oke. Itu boundary system atau sistem boundary. Terus yang menghubungkan aktor dengan use case itu artinya apa sih? Fungsi ya. Ini kenapa saya menjelaskannya model begitu? Karena nanti pada saat sidang skripsi, use case itu dibantainya begitu. UML itu begitu cara bantai kita. Kisi-kisi nih. Iya, bener. Atau pada saat nanti teman-teman seminar, ya kayak itulah, kayak misalkan orasi ilmiah ya, mempublikasikan karya ilmiahnya begitu. Di depan orang, di depan audiens, peserta ya begitu pertanyaannya. Kalau emang kita fokus ke perancangan sistem kita, dia pasti akan nanya. Kayak misalkan contoh kayak gini, order food, kenapa aktornya 2, ada klien, ada waiter. Itu. Nah, ini use case yang udah jelas banget lengkap digambarin ya, karena kita bisa jawab gampang. Klien melakukan order food yang diterima sama si waiter. Itu. Yang pada saat emang udah diterima sama waiter, tinggal save-nya confirm. Nah, gitu. Ada lagi use case yang nggak dijelasin sama sekali itu garis penghubungnya. Garis penghubung itu namanya apa sih? Yang hubungin aktor sama si use case-nya? Asosiasi, Pak. Nah, itu tahu. Dan nggak ada tanda panah ya. Asosiasi itu garisnya nggak ada tanda panah. Yang udah download softwarenya atau udah punya software UML, software desain begitu yang tadi sebelah satu saya sebutkan, coba dibuka untuk bagian use case diagram dan lihat asosiasi itu ada panahnya atau enggak. Enggak ada. Itu. Terus ada lagi nih kayak garis-garis kayak yang putus-putus kayak gini ya. Yang kayak extend, terus ada include. Itu namanya apa sih tadi? Kalau tadi kan garis yang biasa ini nih menghubungkan asosiasi. Terus kalau extend sama include namanya? Dependensi. Dependensi atau stereotip ya. Nah, halo Ucian, Ya, boleh new tab satu lagi? Use case diagram login. mana-mana? Use case diagram login. Mana Di new sih? tab aja, di new tab aja, new tab. Ntar Di tab dulu, baru aja. new tab baru. Iya, Login tab mana baru. sih? Di tab baru browsernya terus searching lagi Oh, maksudnya. lah kirain dari klik kanan sih itu. Ucian belum ngopi nih. Iya nih, Manusia. aduh. Apa-apa? Use case diagram login. Login. Yang mana? Mana ya? Itu tuh yang di bawah dari ResearchGate. Ini. Bukan, yang sebelah kiri di bawah dari ResearchGate, di bawah gambar 3. Ini. Geser kiri.
Kiri lagi op. lagi. Nah, Inilah. itulah dia. Oke, nah kita ngelihat di situ ada beberapa use case ya, ada fungsi atau ada modul yang dijalankan sama aktornya administrator ya. Kita ngelihat ada select option page EM, terus entry ID employee, entry charge dan segala macam itu ya. Itu ada garis stereotype atau dependensi ke HRIS. Bukan HARIS ya, HRIS itu Human Resource Information System. Oke. Include ini sekali lagi bukan termasuk. Kita ngebacanya begini. Pada saat si administrator pengen akses atau menjalankan fungsi atau pengen menjalankan modul yang select option, page EM, terus entry ID employee, entry charge dan delete, terus select report, itu dia harus menjalankan atau dia harus melewati modul atau fungsi HRIS ini dulu. Ya. Kalau dia belum menjalankan atau dia belum melewati si fungsi atau modul HRIS, dia tidak bisa menjalankan yang select option ini, entry ini, dan seperti itu. Jadi model ketergantungannya seperti itu. Beda halnya dengan extend. Oke, sebelum kita ke extend, lihat garisnya putus-putus dan panahnya itu arahnya ke yang pusatnya. Ya, itu yang include. Terus yang extend yang tadi, Bucian, yang di Wikipedia itu, tolong dong. Nah, itu dia. Nah, kalau extend ini kayak apa ya? Kayak submodulnya atau subfunctionnya yang merupakan bagian dari fungsi utama. Contoh, waiter ada serve food, ya, dia menyajikan makanan. Terus ada extend serve wine, tambahannya atau submodulnya dari si serve food tadi. Gitu ya. Terus contoh misalkan yang waiter tadi menerima orderan makanan dari si klien, terus ada juga extendnya yang order wine. Itu. Kalau misalkan teman-teman contoh, cetak pengelola laporan gitu ya, contoh si ada misalkan di sini kasir, setelah user membayar, setelah klien membayar atau pelanggan membayar, dia kan harus mengelola laporan transaksi jual beli kan. Contoh ada fungsi itu satu atau modul itu satu lagi. Terus ada extendnya nih ya, ada extendnya dari mengelola laporan itu adalah cetak laporan. Nah, jadi kayak gitu tambahannya. Kita bisa bilang yang pada saat extend ya atau submodulnya dari use case itu adalah bagian-bagian dari si use case atau bagian-bagian dari si fungsi dan modul utamanya. Jadi bisa istilahnya lah subfungsi atau submodul. Begitu untuk use case. Simpelnya baru begitu aja. Sebenarnya banyak lagi penjelasannya. Dan aktor pun bukan cuma manusia ya. Zaman sekarang yang namanya kita bilang bicara sistem aplikasi itu udah jarang banget yang namanya sistem atau aplikasi yang berdiri sendiri, standalone. Bukan hanya diinstal di masing-masing komputer, enggak. Yang kayak aplikasi berbasis web atau aplikasi berbasis mobile, datanya juga enggak sendiri. Kadang data dari aplikasi itu digunakan di aplikasi lain. Kalau misalkan kita di mobile apps, kita bilangnya share preference. Atau yang lebih dikenal ginilah, API. API. Ya. Jadi satu aplikasi itu belum tentu datanya punya dia sendiri. Datanya bisa dipakai oleh aplikasi lainnya lagi, gitu kan? Berbagi data bersama itu. Makanya di satu kondisi dalam sebuah penggambaran use case itu, sistem itu bisa jadi aktor. Ada yang tahu gambarnya kayak gimana kalau sistem jadi aktor? Komputer. Di Google nyarinya susah kalau kita nggak baca sumber aslinya. Tadi makanya saya bilang baca sumbernya, cari coba dari Alan Dennis sama Roger S. Pressman. Cuma ya ada yang 1.600 halaman, ada yang 900 halaman, sabar-sabar aja bacanya. Tapi kalau mau saya ceritain ya minimal 7 hari lah nyeritainnya. Kalau sistem menjadi aktor yang artinya dia jadi kayak ini ya kayak ada pelakunya lah ya. Misalkan dia buat berbagi data di sini nih ya. Itu. Dia bentuknya atau notasinya, kita bilangnya notasi untuk satu simbol itu ya. Notasinya atau bentuknya adalah kotak aja.
Mau persegi atau persegi panjang, penting kotak. Gitu. Nah, nanti skripsi ini siap-siap nih bikin ini nih ya. Dan use case ini penentu atau fokusnya dari perancangan sistem yang segitu banyaknya, bisa berpuluh-puluh halaman atau beratus-ratus halaman. Use case-nya salah, semua belakang sistemnya salah semua. Jadi jangan sampai salah di use case. Dan setiap use case ini itu wajib dibuatkan table penjelaskan untuk use case-nya. Tadi contohnya ada tuh yang dicontohkan Bu Cian. Yang pertama nama use case-nya, yang kedua adalah aktornya. Triggering boleh. Kalau saya biasa buat kayak gini aja sih. Yang lebih gampang adalah nama use case-nya siapa, aktor utamanya siapa, aktor alternatifnya siapa. Artinya kayak misalkan tuh tadi ya, yang di order food itu, aktornya kan bukan cuma sendiri, ada waiter, ada client, ada chef. Tapi aktor utamanya siapa? Si klien. Itu. Terus dalam satu use case itu biasanya ada pre-activation, pre-condition, keadaan sebelum use case itu dilakukan. Contoh pada saat mau order food, kalau dia makainya aplikasi harus login dulu. Kayak misalkan gini lah, kita pakai aplikasi Gojek, Grab, kita mau pakai aplikasinya buat order salah satu layanannya. Kalau kita buka aplikasi tapi kita belum login, kita diminta login dulu. Tuh, kalau belum buka aplikasinya masuk ke dalam aplikasinya sebagai aktor dari aplikasinya, sebagai user penggunanya, gitu. Habis prekondisi ya kondisinya, kondisi aslinya atau kondisi yang mau dilakukan itu apa, fungsinya apa yang mau dipakai dalam sistem, modul apa yang mau dipakai dalam sistem, misalkan order food. Setelah itu post kondisinya itu apa? Setelah kondisi itu terpenuhi, kondisi selanjutnya gimana? Atau post kondisinya ada data yang keluar apa? Ada tindakan apa lagi dari sistem tersebut? Habis post kondisi ada alternatif kondisi. Kalau misalkan kondisi itu fail, gagal, atau apalah gitu ya, terjadi gimana gitu. Kondisi alternatifnya gimana? Gitu. Itu minimal kayak gitu aja sih. Untuk use case. Ya kalau use case-nya cuma segini ya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuma 9 table. Tapi kalau bikin use case-nya isinya ada 90 ya 90 table harus dibuat. Begitu. Nah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, Bu Cian yang jawab, bukan saya. Halo, Pak. halo. Nah nih yang mau bertanya nih, AFK semua nih kayaknya. Izin nanya. Tadi yang aktornya bukan dari manusia, misalkan mesin, itu contoh realnya apa ya Pak? Contoh realnya, coba aja di searching ujian mungkin ada use case diagram yang aktornya gambarnya kotak bentuknya. Apa ininya? Yang tadi use case diagram. Enter. User system kali ya? Boleh dah. Ini ya? Bisa. Coba. Nggak kelihatan saya pakai HP kecil banget. Bukan. Nah bukan. Bukan. Ini bukan. Bukan. Di scroll aja bawahnya kayaknya ada dah. Nah itu tuh. Ini ya? Nah, tuh. Apa? Nggak kelihatan saya dah pokoknya. Bank sistem itu Pak? Ya, berarti begitulah. Ada aktor ya, pokoknya itu ya. Ya di luar sistem boundary. Iya, pokoknya aktor di luar sistem boundary. Jadi kalau ada yang ngegambarin use case, aktornya dalam sistem boundary, wah itu saya coret-coret itu. Makanya gini loh, buat UML ini jangan searching deh, itu aja deh. Kalau searching, kalau kitanya belum baca teorinya atau belum paham konsepnya, itu nanti salah. Jadi baca dulu teorinya, terus kalau emang kita bingung mau ngeliat contoh-contoh referensinya, udah paham dulu teorinya atau udah paham konsepnya.
Jangan sampai kayak misalkan tadi tuh ada beberapa jenis use case yang kalau misalkan tadi kita ini ya searching ya, contoh use case diagram, itu banyak banget yang keluar. Tapi belum tentu itu semuanya benar. Tuh, karena yang banyak ada di Google itu hasil-hasil tugas mahasiswa dan lain-lain lah. Itu dia. Kecuali kita ngambil gini ya, dari jurnal pun belum tentu ada yang benar loh gitu. Oke, itu untuk use case diagram. Activity tadi kan saya iseng nanya ya, bentuknya kok sama kayak flow map atau flowchart. Iya, kalau notasinya sama. Itu. Tapi tadi harus sekali lagi, activity diagram itu untuk menggambarkan activity diagram, setiap satu use case yang kita buat ini ya, jadi satu modul atau satu fungsi yang kita buat di use case diagram, itu harus digambarkan satu activity diagramnya. Jadi kalau tadi misalkan di use case ada 11 use case ya, di use case diagram ada 11 use case, teman-teman ya berarti cara ngitung gampangnya pasti akan bikin 11 activity diagram, nanti akan bikin 11 sequence diagram. Tapi ya itu nggak angka pasti. Bisa jadi kayak gini, bisa jadi ada beberapa activity yang bisa, ada beberapa use case yang bisa kita buatkan jadi satu activity aja. Itu ada contohnya. Nah itu nanti masih panjang lah perjalanannya. Dan activity diagram itu menggambarkan proses bisnis yang secara eksak bisa kita lihat nih ya di dalam sebuah aplikasi. Misalkan mau login, ya buka aplikasinya, masukin username, masukin password, terus ya udah enter submit lah akunnya. Sistem yang ngecek nih kalau akunnya benar ya berhasil masuk ke sistem. Kalau akunnya salah, ada notif salah, ya berarti harus masukin ulang akunnya, ya, username dan passwordnya. Terus sampai berhasil login. Itu kalau di activity diagramnya bicara seperti itu. Tapi kalau di sequence diagram sama proses bisnis, alur bisnisnya, tapi bukan secara eksak yang manusia lakukan. Di sequence itu sistem yang melakukan. Makanya proses bisnisnya digambarkan dengan metode itu kemana, fungsi itu kemana. Ya, metode apa aja yang akan ada, fungsi apa aja yang akan ada nanti di source code-nya, di dalam aplikasinya, yang akan ngebawa data dari sebuah objek, aktor itu objek, ke objek lainnya, sampai nanti dia membentuk kelas. Makanya kelas diagram itu terbentuk kalau misalkan kita sudah bikin sequence diagram. Nggak boleh tiba-tiba ada kelas diagram terus baru bikin sequence yang ngawur. Kelas diagram itu terakhir setelah use case, activity, sequence, baru kelas diagram. Karena di kelas diagram kita ngambil semuanya dari sequence diagram. Gitu ya. Dan kelas diagram itu bukan database. Kelas itu bukan table. Kelas itu bukan entitas. Udah pernah belajar PBO kan? Udah. Nah, abunya sama Pak Iwan ya? Ya, Iya. Pak. Hewan. Iya, Pak. Kelas diagram, kalau teman-teman lihat bentuknya sama dengan ER, entity relationship, tapi itu bukan dua hal yang sama, berbeda jauh. Sekali lagi, kelas itu bukan table, kelas diagram itu bukan database, walaupun dalamnya hampir sama. Kalau kita ngelihat bentuk kelas diagram, Ucian, tadi ada contoh kelas diagram ya? Boleh dong. Wah, mana Ucian? Jangan bikin kopi nih. Yang mana ya? Kelas diagram, adanya activity, Bawah. gak ada. Masa? Iya. Wah, ini Serius? saya harus revisi ini dulu nih, contoh yang realnya. Searching aja kalau nggak ada mah. Di Google, masih banyak contohnya. Saya juga kalau ngajar searching. Habis males bikin sendiri. Iya ya. Ya kalau di modul saya bikin sendiri gitu ya. Saya maklum habis main sama tukang bajai jadi jago ngeles. Apa tadi activity diagram ya? Kelas. Kelas diagram. Nanti habis ini baru saya serahkan Cian ke sequence diagramnya. Mulai kering tenggorokan guys. Kopi. Wis, sesat kau. Seret nih. Vicon tengah hari bolong sih, bis maghrib lah.
Wah, saya nggak mau. Kering, oi. Ngebul. Bus, ntar lu. Yang mana ini? Togaf modeling, boleh lah. Sip. Oke. Oh, salah ini, jangan. Salah ini. Salah. Itu aja tuh yang docs.staruml.io. Ini ya. Yoi. Waduh, Nah, ini apa lagi? benar, cuma belum lengkap. Close. Yang bawah tuh. Taruh. Wait. Yang paling atas aja deh. Ada contoh simpelnya tadi. Paling atas yang ya itu dah boleh. Ini? Itu boleh deh. Ngeliat bentuknya dulu aja, bentuk yang benar. Oke, ini di kelas diagram. Di kelas diagram, bentuk kelas diagram itu kotak ya. Terus ada 3 bagian. Ada nama kelasnya, ada atributnya, bukan field ya. Atribut itu. Satu lagi yang paling bawah adalah operation atau method. Gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lihat tuh di bagian yang paling bawah dari sebuah kelas, itu kan ada sebuah kata-kata yang di belakangnya ada tanda kurung buka dan tutup kan. Itu adalah sebuah metode. Fungsi ya bolehlah bisa dibilang, atau operation. Jadi operation atau fungsi apa aja tuh yang dilakukan terhadap kelas tersebut. Itu dari mana? Enggak langsung asal kita tempel di situ. Itu kita ngambil dari dari sequence diagram yang udah dibuat sebelumnya. Jadi kalau activity diagram adalah proses bisnis secara eksaknya, proses bisnis secara luarnya yang kita lihat, yang kita rancangkan, sistem berjalan seperti apa, kita buatkan atau kita transform, kita convert ke biar bahasa pemrograman ngerti. Activity diagram itu, alur sistem itu jalannya gimana. Ditransfer ke dalam bahasa pemrograman biar dibuatkan sistemnya. Biar dibuatkan proses bisnis di dalam aplikasi atau sistemnya. Dengan apa ya, dengan metode dan lain-lain. Gitu dia. Dan apa ya, kalau misalkan teman-teman lihat itu kok field, bukan field, atribut ada yang simbolnya plus. Terus di method atau operationnya simbolnya plus juga, apakah harus plus semua? Enggak ya, ada yang simbolnya plus, ada yang simbolnya minus. Saat dia di set sebagai atribut yang sifatnya global, metode juga sama, kalau sifatnya global berarti simbolnya plus. Tapi kalau dia sifatnya private atau protect berarti simbolnya negatif, minus, strip gitu. Nah, di kelas diagram ada kelas diagram ini nggak harus punya atribut atau nggak harus juga punya metode ya. Contoh kayak misalkan ada tuh ya, ada yang dia nggak punya atribut, dia nggak punya metode. Terus ada juga yang dia nggak punya atribut tapi ada metodenya. Itu contohnya banyak. Dan kalau misalkan teman-teman dulu pernah belajar sistem basis data, ada yang namanya kardinalitas, banyaknya relasi yang bisa terjadi kayak one to many, many to many, one to one. Di kelas diagram juga ada yang namanya multiplicity atau multiply gitu ya. Lupa saya kata-katanya malah. Itu juga sama yang menggambarkan berapa banyak sih hubungan yang bisa terjadi antara kelas itu. Itu bukan relasi, tapi yang hubungan antar kelas. Dia ada yang notasinya mulai dari 0 to 0, 0 to 1, 0 to many, 1 to 0, terus 1 to many, 1 to 1, sampai dengan many to 0, many to 1 gitu. Ya, itu juga ada di situ. Begitu. Nah, terus bisa bikin kelas diagram ini dari mana? Tadi dari sequence diagram. Oke, silakan Bu Cian, take over. Kayaknya dari saya udah. Kalau ada yang bertanya baru saya jawab, bantuin dah. Apalagi nih? Sequence. Sequence. Coba ya. Sequence diagram.
Ada yang bagus tuh contohnya tuh. Yang ini. Bawah lagi dah. Tuh, yang dari Hydromax, Ini ya. pojok kanan bawahnya. Ini. Ya, tuh. Udah, Kucian yang jelasin. Saya mengistirahatkan sebentar tenggorokan. Atau Bucian kasihan nih kayaknya nih. Saya lagi apa? Silahkan Pak. Dasar. Tapi ini ada yang kepotong ya. Ada yang kepotong tuh. Itu di samping kiri banget itu harusnya ada aktor. Tuh. Nah, ini sequence diagram juga gampangnya gini. Pada saat teman-teman cari referensi tentang UML, di sequence diagramnya kalau ngelihat di atasnya itu kelas-kelasnya bentuknya bulat, bundar gitu ya, kayak bola. Itu berarti UML versi jadul, di bawah versi 2. Udah nggak dipakai di zaman sekarang. Yang zaman sekarang kita pakai versi 2 ke atas. Yang terbaru itu kalau nggak salah 23 atau 24 saya lupa. Pokoknya kalau misalkan sequence-nya kelasnya bentuknya masih bundar-bundar bulat-bulat kayak bola itu salah ya, itu nggak dipakai lagi. Itu versi jadul. Nah, itu yang di atas-atas itu apa tuh? Itu objek-objek yang nanti juga ada bisa kelas dan objek bentuknya sama tuh, kotak di atas. Dan kalau teman-teman misalkan melihat sequence itu masing-masing objek atau kelas ada garis ke bawah yang itu namanya adalah lifeline ya. Garis hidup yang menunjukkan aktivitas dia lagi running. Kalau nggak ada lifeline-nya lagi idle, lagi nggak dipakai, lagi nggak berjalan ya. Terus yang panah-panah itu apa? Itu message. Isi message apa? Method, fungsi. Itu ya. Ya dia bawa data dari sebuah objek ke objek lainnya atau dari sebuah kelas ke kelas lainnya dan lain-lain. Itu ya. Message itu bentuknya banyak, ada yang sinkronus, ada yang asinkronus, ada yang model yang bisa secara langsung, ada yang return message dan lain-lain. Terus ada lagi tuh yang ada kita lihat ada kotak tuh ya, ada kotak di situ. Nah, itu adalah logika atau algoritma proses data di sistem. Ya decision atau looping. Biasanya kalau decision kita pakai kotaknya itu OPT option. Jadi ada pemilihan di situ. Terus kalau looping ya ada looping gitu ya. Jadi ya sama aja kayak tadi kan di activity kan ada pemilihan tuh, activity diagram. Di sequence-nya ya harus dibuatkan pemilihan itu adanya di mana? Dengan notasi itu, option. Begono lah. Dari sequence ini baru teman-teman bisa bikin kelas diagram. Jadi kelas diagram itu nggak terbentuk tiba-tiba dan asal tembak isinya. Isinya itu harus ada semua di sequence-nya. Oke, dari saya penjelasannya sekian. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Yang jawab Pucian ya. Saya AFK ya Pak. Saya udahan. Mau izin pamit. Kan kelasnya kita berdua. Widih. Loh, ini mahasiswanya pada kemana? Pada Hadir, mual-mual. Pak, hadir. Pak, yang kelas diagram, Pak. Nanya dong. Ya, silakan. Yang mana gambar tadi ya? Dari mana? Di sini sama di Itu contohnya yang food item, Pak. Kan tidak ada kelas atau metodenya ya. Tapi kok terhubung dengan kelas lain ya, Pak? Atau gimana maksudnya tuh? Panah bawahnya apa? Garis penghubung bawahnya, Pak. Food item terus atributnya kan ID sama name. Oke. Jadi tadi kan ini ya. Jadi kelas diagram itu kan nggak bentuk secara tiba-tiba ya. Ada sequence dimulai dari use case diagram dulu kan. Yeah. Use case diagram ada. Terus ada activity diagram ada sequence diagram juga. Nah, ini kenapa terintegrate kalau misalkan secara logika aja ya. Oke. Secara logikanya aja kita lihat situ ada guess. Dilihat di guess itu atributnya apa aja. Oke ya. Di guess itu ada atribut apa aja, terus kok ada hubungannya sama si save juga gitu.
Hubungannya kira-kira menurut siapa yang nanya nih? Mas Toto ya? Iya, Hubungannya Pak. apa kira-kira? Terus Item ada makan. housekeeping juga lagi hubungannya. Iya ya. Ini kan lagi proses bisnis pemesanan makanan di restoran kan kayaknya. Ya, guestnya mesen, terus makanan dibuat sama chef, terus di housekeepingnya ada nggak nih bahan-bahan nih buat bikin makanan itu yang ada di food item satu di menu? Itu logikanya, simpelnya. Hmm. Begitulah. Ini sebenarnya nggak contoh yang agak bener ya, bukan contoh yang bener banget gitu, tapi ini agak lumayan bener gitu contohnya. Nanti kita ada kuliah umum atau dari teaching profesor lah yang akan bahas detail tentang UML, tenang aja. Tahu Siapa teaching profesor? teaching? Profesor siapa? Teaching profesor RPL siapa sih? Nggak tahu. Yang dari saya. Katanya Prof Riyad. Gimana sih? Awas. Begitu Mas Toto. Oke. Siap-siap berpusing dulu nih Pak, tapi mulai coba mencerna. Ya, UML itu lama belajar ya, tenang aja. Makanya UML itu dibahas di beberapa mata kuliah. Di ABO dibahas juga, di RPL dibahas juga. Harusnya di PBO kemarin juga dibahas gitu. Konsepnya PBO itu langsung ke prakteknya lah. Thank you Pak. Oke. Ucian, saya pamit ya. Mau ngabuburit. Saya juga, Pak. Udah, lanjut. Apalagi ini ya? Jadi SDLC sama waterfall hubungannya gimana Pak? Tadi belum jelasin Pak. Oh, waterfall bagian dari SDLC. Di Jadi, SDLC itu banyak banget. Contohnya ada waterfall, terus ada yang RAD. RAD itu Rapid Application Development. Contohnya ada yang prototype dan lain-lain. Terus kalau kita bilang buat ini ya, life cycle system, mungkin yang sekarang lagi booming itu metodenya Agile, terus Scrum. Nah, kalau yang pengen jadi kayak sistem analis di era sekarang, di industri sekarang, itu wajib banget nguasain SDLC, semua model SDLC. Jangan waterfall doang, udah jarang ada yang pakai waterfall zaman sekarang. Minimal itu udah pakai yang RAD, Rapid Application Development plus prototyping. Atau Scrum dan Agile yang memang bisa sprint, yang bisa lebih cepat lagi dikerjakan secara tim atau paralel. Waterfall itu nggak bisa dikerjakan secara paralel ya. Urutannya hierarkinya baku. Mau ngerjain proses 3 nggak boleh. Harus proses 1 dulu, 2 baru boleh 3. Kalau yang lain bisa dikerjakan secara paralel dan nggak harus urut. Tapi ya waterfall harus paham karena yang lain itu juga sebenarnya turunan dari waterfall semuanya. Cuma ada modifikasinya. baik. Begitu. Wis ya. Terima kasih Pak. Kasihan udah kelahan katanya udah 2 jam lebih. Gitu. Saya sih maunya sampai besok subuh. Ini ada bahasa Indonesia lagi Pak. Bahasa Indonesia. Iya. Ya penting juga lah. Kalau skripsinya bahasanya nggak baku kan saya salahin juga. Kalau dari saya sekian ya. Saya balikin lagi ke Pucian. Thank you semuanya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Riyad. Oke, bahasa Indonesia jam berapa ya? Jam 3 Bu. Udah mulai? Sepertinya sih. Udah mulai, Bu. Oh ya, udah ini silahkan dipelajari lagi. Jadi yang tadi kan masih dari waterfall ya, silahkan dibaca. Ini kan ada model prototype yang tadi kata Pak Riyad sumbernya dari Pressman ya. Lalu ada metode lagi spiral, model spiral seperti ini gambarnya, sumbernya dari Pressman. Lalu ada RAD yang tadi. Ya. Oke, ini ya silahkan dibaca lagi. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya di grup. Oke, kita tutup untuk Vicon ketiga ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Pak, Bu. Oh, Terima kasih, Pak. langsung join.